Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pembahasan risalah Al-Usul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kita lanjutkan. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, wan nasu idza matu yub'atsun. Manusia ketika mereka telah mati, meninggal dunia, maka mereka akan dibangkitkan. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kata beliau, manusia ketika mati akan dibangkitkan. Dalilnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, minha khalaqnakum. Dari bumi itu kami menciptakan kalian. Wa fiha nu'idukum. Dan di dalamnya pula kami akan kembalikan kalian. Di dalam bumi itu ketika seorang dikuburkan. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari bumi itu pula kami akan mengeluarkan kalian. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu anbatakum minal ardi nabata. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kalian dari bumi, maksudnya dari tanah. Tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan kalian ke dalamnya dan mengeluarkan kalian. Itu seorang dibangkitkan dari apa? Dari kuburnya. Dibangkitkan dari kuburnya. Jadi penulis rahimahullah ta'ala itu setelah menyebutkan bahwasanya Rasulullah alaihi salatu wassalam itu diutus untuk segenap manusia dan wajib bagi kita untuk mengikutinya. Wajib bagi kita untuk mengikutinya. Beliau di sini sebutkan bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan, akan dibangkitkan. Maksud penulis di sini bahwasanya hasil dari seorang itu mengikuti para rasul yang diutus
itu akan dilihat ketika mereka akan dibangkitkan nanti. Jadi ketika kita diwajibkan untuk mengikuti para rasul, terutama di zaman atau di akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, maka hasilnya yaitu apa? Akan dilihat ketika kita dibangkitkan nanti di akhirat. Siapa yang mengikuti petunjuk Rasul tersebut dan siapa yang menyimpang dari jalannya. Siapa yang menyimpang dari jalannya. Jadi beliau mau menekankan di sini bahwasanya perkara tersebut, perkara kebangkitan adalah perkara yang benar-benar terjadi. Jadi bukan sekedar seorang itu diperintahkan dia mengikuti Rasulullah SAW yang diutus di muka bumi ini ketika dia masih hidup. Dan seorang ketika dia masih hidup di dunia, oh dia ikuti saja, atau dia tidak ikuti. Antara dua pilihan, ikut atau tidak ikut. Hanya sekedar di dunia saja. Tidak. Tapi beliau tegaskan bahwasanya hasilnya bagi orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan orang yang tidak mengikuti itu akan dilihat nanti di hari akhirat. Kenapa? Karena manusia ketika dia mati itu tidak mati begitu saja. Tidak mati begitu saja. Akan tetapi apa? Akan tetapi akan dibangkitkan. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah firmankan di dalam beberapa ayat yang penulis sebutkan di sini. Sebutkan di sini. Jadi perkara kebangkitan itu perkara yang wajib kita yakini sebagai seorang muslim. Bahkan ini juga perkara yang diyakini oleh sebagian orang-orang kafir. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka meyakini akan adanya apa? Hari kebangkitan. Orang-orang Nasara itu mereka yakini ada hari kebangkitan. Oleh karena itu mereka apa? Berkata kalau kami ini anak-anak Tuhan. Mereka meyakini kalau ini kami penduduk surga juga. Sama seperti kita. Artinya apa? Mereka meyakini adanya hari kebangkitan. Ya, kalau ada orang yang tidak meyakini hari kebangkitan, maka dia lebih kafir dari orang-orang Yahudi dan Nasara. Orang-orang Yahudi dan Nasara yang masih mengimani apa? Masih mengimani adanya hari kebangkitan. Sekalipun dari sisi perinciannya itu apa? Ada perbedaan-perbedaan. Ada perbedaan-perbedaan. Cuma asalnya yaitu keyakinan anak-anak diam. Main jauh-jauh sana, ya. Di sana ya. Kalau dekat-dekat masjid tidak boleh ribut. Main jauh-jauh sana ya. Anak-anaknya, ibu-ibunya diajak anaknya disuruh main jauh-jauh. Tidak boleh mengganggu ya. Bisa-bisa walinya atau orang tuanya berdosa kalau dia biarkan mengganggu kajian-kajian seperti ini. Ya. Jadi anak-anak yang dibawa di masjid itu anak-anak yang kalau disuruh diam, dia diam. Kalau disuruh main, dia main di tempat yang bagus, tempat yang tidak mengganggu. Maka seperti ini boleh dibawa. Kalau yang mengganggu tidak boleh dibawa. Ditakutkan orang tuanya yang berdosa justru. Karena dia apa? Rasulullah SAW bersabda, la darar wala dirar. Tidak boleh seorang itu dia membahayakan dirinya dan membahayakan orang lain, mengganggu orang lain. Ini kaidah yang disepakati. Dan juga Rasulullah SAW bersabda, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banu Adam. Sesungguhnya para malaikat itu terganggu dengan apa yang membuat Bani Adam itu terganggu. Dan ini mengganggu. Jadi kalau bawa anak-anak itu diperhatikan juga ya, jangan dibiarkan begitu saja. Jangan dibiarkan begitu saja dia main-main. Kalau dia main-mainnya tidak mengganggu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sebagaimana Rasulullah SAW kadang membawa cucu-cucunya, tapi bukan mengganggu ya, tidak mengganggu jamaah. Jadi jangan berdalil dengan perbuatan Nabi itu kadang membawa cucunya di masjid, oh kita bawa begitu saja anak-anak kita. Tidak. Kata Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala, dilihat anaknya. Jika dia anak yang pintar, disuruh diam, dia diam, maka tidak mengapa. Tapi kalau dia masih anak yang sering ribut, sekalipun sudah ditegur dia tidak mau, maka seperti ini jangan dulu bawa. Tapi kalau sudah bisa ditegur dia diam, maka boleh, tidak apa-apa dibawa. Atau mungkin bisa diarahkan ke tempat yang lebih
bagus, maka yang seperti ini tidak mengapa. Barakallahu fikum. Jadi manusia itu apa? Akan dibangkitkan di hari kiamat. Akan dibangkitkan di hari kiamat. Jadi perkara yang dimaklumi. Ini perkara yang dimaklumi dan termasuk di antara apa? Bentuk kita beriman kepada hari akhir. Karena di antara rukun iman itu beriman kepada apa? Hari akhir. Dan di antara perkara-perkara yang terjadi di hari akhir itu apa? Kebangkitan. Kebangkitan. Kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan mempertanggungjawabkan apa yang kita amalkan ketika di dunia. Ketika kita di dunia. Jadi barang siapa yang mengikuti Rasulullah SAW, maka mereka mendapatkan keberuntungan. Dan barang siapa yang menyimpang dan tidak mengikutinya, maka mereka mendapatkan kesengsaraan. Kata beliau di sini, wa ba'dal ba'tsi muhasabun wa majziyun bi a'malihim. Wad dalilu qauluhu ta'ala liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Kemudian kata beliau, setelah kebangkitan, itu hari kebangkitan ketika makhluk telah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka akan dihisab, dihitung amalan-amalannya. Dihitung amalan-amalannya. Dan dibalas. Dibalas, itu diberikan balasan atas amalan-amalan yang mereka pernah kerjakan. Dalilnya kata beliau yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, liyajziyal ladzina asa'u bima 'amilu wa yajziyal ladzina ahsanu bil husna. Itu agar supaya Allah Subhanahu wa taala membalas orang-orang yang berbuat keburukan atas apa-apa yang mereka pernah kerjakan dan membalas orang-orang yang berbuat baik dengan al-husna. Al-husna maksudnya apa? Surga. Dengan surga. Jadi maksudnya Allah Subhanahu wa taala membalas bagi orang-orang yang baik itu dengan surga. Dan ini perkara yang dimaklumi juga. Bahwasanya di akhirat kelak setelah manusia dibangkitkan, maka ada hari perhitungan. Dihitung amalan-amalan kita. Dihitung apa? Amalan-amalan kita. Apa yang kita kerjakan? Apa yang kita pernah kerjakan di dunia ini. Dihitung tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Siapa saja yang beramal dengan amalan sebesar zarrah. Sebesar zarrah itu para ulama menyebutkan maksudnya sesuatu yang paling terkecil. Ya, sesuatu yang paling terkecil. Ada juga yang berpendapat maksudnya semut hitam yang sangat kecil dan yang sebagainya. Intinya sesuatu yang sangat kecil. Sesuatu yang sangat kecil. Itu apa? Akan dibalas, akan dia lihat balasannya. Akan dia lihat balasannya. Dan barang siapa yang beramal keburukan, amal kejelekan sebesar dzarrah, sekecil apapun, maka apa? Dia akan melihatnya juga. Melihat balasan keburukannya tersebut. Melihat balasan keburukannya tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Dibalas sesuai apa yang dia kerjakan. Apa yang dia kerjakan. Kemudian dihisab dan diberi balasan. Diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang berbuat baik, orang yang mengikuti petunjuk, mereka mendapatkan balasan yang setimpal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membalas dengan sebaik-baik balasan. Dengan sebaik-baik balasan. Adapun orang-orang yang melakukan kejelekan, melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala membalas bagi mereka
sesuai dengan kadar dosa mereka. Allah tidak tambah dan tidak kurang. Adapun orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang taat kepada Allah, maka ketaatan tersebut apa? Allah tambah lipat gandakan. Allah lipat gandakan pahala-pahala mereka, balasan-balasan mereka. Balasan-balasan mereka. Oleh karena itu Allah SWT berfirman, "Wa man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalihha." Barang siapa yang datang kepada Allah dengan membawa satu kebaikan, maka apa? Allah SWT membalas baginya bagi itu 10 kebaikan. 10 kebaikan. Maksudnya dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Wa man jaa'a bis sayyi'a fala yujza illa mithluha. Atau illa mithlaha. Adapun orang yang datang dengan membawa kejelekan, maka apa? Tidak dibalas baginya kecuali apa? Yang setimpal dengannya saja. Yang setimpal saja. Yang di antara bentuk keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman dan keadilannya. Jadi Allah itu Maha Adil dan Maha memberi keutamaan, al-fadl. Allah Subhanahu wa taala itu adil terhadap orang-orang yang zalim. Allah tidak balas kecuali dengan sesuatu yang setimpal dari keburukannya. Adapun orang yang berbuat baik, Allah apa itu? Memiliki sifat al-fadl. Itu keutamaan. Innallaha dzu fadlin 'azim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Jadi Allah apa? Berikan keutamaan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Tidak dibalas dengan balasan yang sama dengan perbuatan tersebut. Tapi apa? Dilipat berkali-kali lipat. Bahkan ada sebagian amalan yang tidak terhitung. Tidak apa? Tidak terhitung. Ketika dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan maka dibalas dengan yang setimpal saja. Tidak dikurangi, tidak ditambah. Ini namanya apa? Ini namanya sifat adil bagi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah membalas keburukan, Allah bersifat adil. Namun ketika Allah membalas sifat kebaikan yang dikerjakan hamba-hambanya, Allah memiliki sifat al-fadl. Mengutamakan mereka, memberikan keutamaan bagi hamba-hambanya. Memberikan keutamaan bagi hamba-hambanya. Jadi kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dibalas apa saja yang kita pernah amalkan. Kata beliau, "Wa man kadzdzaba bil ba'tsi kafar." Barang siapa yang mendustakan hari kebangkitan, maka sungguh dia telah kafir. Sungguh dia telah kafir. Jadi asalnya seorang muslim dan dia muslim, benar-benar muslim, maka dia meyakini adanya hari kebangkitan. Dia meyakini adanya hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Dan dia yakini. Jadi maka sangat heran atau mengherankan ketika ada sebagian orang dia mengaku muslim namun dia tidak percaya adanya hari kebangkitan. Jelas bukan seorang muslim. Jelas bukan seorang muslim. Jika ada seorang mengaku muslim, KTP-nya Islam tertulis di situ, namun ketika ditanya tentang hari kebangkitan dia katakan hari kebangkitan itu hanya sekedar khayalan saja, dongeng-dongeng saja. Maka seperti ini hukumnya kafir. Hukumnya apa? Kafir, bukan seorang muslim. Karena seorang perhatikan, seorang muslim di mana saja dia berada, selama dia masih muslim, dia bodoh sekalipun, dia yakini ada hari kiamat. Dia yakini ada hari kebangkitan. Coba tanya saja orang-orang di sana. Seorang muslim yang sekalipun dia bodoh. Bahkan sebagian orang yang tidak pernah sholat saja, kalau ditanya, dia masih imani adanya hari kiamat. Jadi mengherankan kalau tiba-tiba ada orang terpelajar mengaku muslim, KTP-nya juga Islam, baru tidak percaya namanya hari kebangkitan. Tidak percaya adanya hari kebangkitan dan tidak meyakininya. Maka orang sepertinya adalah orang kafir, bukan seorang muslim. Bukan seorang muslim. Kenapa?
Karena dia mengingkari sesuatu yang telah disepakati dan sesuatu yang orang-orang awam kaum muslimin pun paham dan meyakininya. Jadi kalau ada seorang yang sekalipun dia terpelajar dan dia tidak meyakini hari kebangkitan, orang ini kafir. Kafir tanpa ada keraguan. Yakini dia kafir tanpa ada keraguan, tidak perlu dirinci-rinci lagi. Kafir hukumnya. Kalau dia menyembelih tidak boleh dimakan sembelihannya. Dia menyembelih tidak boleh dimakan sembelihannya. Kenapa? Ini perkara yang dimaklumi. Biar orang yang tidak pernah belajar agama, dia lahir di tengah-tengah keluarga muslim, satu muslim saja. Misalnya satu keluarga di tengah-tengah sawah misalnya, tengah-tengah hutan sana. Selama dia masih muslim, dia percaya adanya hari kiamat. Kalau ditanya, dia tahu dia hari kiamat. Sekalipun tidak ada ustaz yang ajarkan di situ. Asalnya seorang muslim, kalau dia muslim, dia yakini adanya hari kiamat. Jadi kalau ada yang mengatakan dia muslim, dia datang solat, tapi dia yakini tidak ada hari kiamat, tidak sah solatnya. Tidak sah solatnya. Sekalipun dia sudah haji berkali-kali, tidak sah hajinya. Dan sembelihannya tidak boleh dimakan. Sembelihannya tidak boleh dimakan. Kata beliau, "Wad dalilu qauluhu ta'ala", dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu, qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabbi'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir." Itu firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang kafir itu meyakini, menyangka bahwasanya mereka itu sama sekali tidak akan dibangkitkan. Apa kata Allah? Qul, katakan kepada mereka, bala, sekali-kali tidak. Maksudnya tidak seperti apa yang kalian sangkakan. Demi Allah, demi Rabbku, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan. Kemudian akan dikabarkan kepada kalian apa yang pernah kalian kerjakan. Apa yang pernah kalian kerjakan. Dan sesungguhnya demikian itu apa? Bagi Allah adalah perkara yang sangat mudah. Perkara yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala membangkitkan orang-orang yang telah mati. Yang asalnya tidak ada saja begitu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakannya, maka orang yang sudah ada asalnya itu lebih mudah dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu diherankan. Tidak ada sesuatu yang perlu kita merasa sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita asalnya tidak ada di muka bumi. Diciptakan oleh Allah dengan proses penciptaan di rahim ibu. Asalnya kita tidak ada, sesuatu yang tidak pernah muncul di muka bumi ini. Kemudian kita meninggal dunia. Untuk mengembalikan sesuatu yang sudah ada, yang ada di dalam tanah, yang asalnya sudah ada, itu lebih mudah lagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Lebih apa? Lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih sulit dari apa? Dari menciptakan kita yang asalnya tidak ada. Hanya setetes air mani. Itu saja. Itu tidak lebih apa? Tidak lebih mudah, atau tidak lebih sulit. Tidak lebih sulit dari mengembalikan kita yang sudah ada memang di muka bumi ini. Jadi itu bukan perkara yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kebangkitan itu perkara-perkara yang apa? Masuk dalam iman kepada perkara yang gaib. Dan harus kita yakini. Sekalipun kadang akal kita tidak sampai ke sana, tapi Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan. Bahkan akal kita bisa menerima dengan baik, akal sehat kita bisa menerima dengan baik bahwasanya ada namanya hari kebangkitan, ada namanya hari pembalasan. Kenapa? Coba perhatikan betapa banyak kezaliman yang terjadi di muka bumi ini. Kalau tidak ada namanya hari pembalasan, enak dong orang-orang yang berbuat zalim. Ya, orang yang berbuat zalim enak dong. Orang-orang yang korupsi betapa begitu enak. Kalau dia tidak didapatkan dia korupsi di muka bumi ini. Dia ambil harta orang bermiliar-miliar, triliun. Siapa yang balas dia? Siapa yang balas kalau misalnya dia di muka bumi ini tidak ditemukan? Seorang yang membunuh ribuan orang. Tidak usah ribuan orang. 2 orang saja yang dia bunuh. Kemudian dia dibunuh. Sudah adil enggak? Belum adil. Masih ada 1 nyawa di situ. Bagaimana lagi orang yang membunuh ribuan nyawa, jutaan nyawa? Siapa membalas Hitler yang membunuh jutaan nyawa? Siapa yang bisa membalas? Tidak ada yang bisa membalas. Dia 1 nyawa lawan 7 juta orang Yahudi, lawan ribuan orang-orang Nasara, ribuan orang Muslim yang dia bunuh. Siapa yang bisa membalasnya?
Ini akal sehat yang menunjukkan apa? Adanya hari pembalasan, tidak mungkin tidak ada. Kalau tidak senang Hitler, dia sudah membunuh, membantai jutaan orang dan tidak ada yang membalasnya. Ya, senang orang yang berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim senang. Dia berlaku semena-mena di muka bumi ini. Ya. Dia mengambil harta orang, berbuat zalim kepada orang. Tidak ada yang membalas. Tidak ada yang membalasnya. Hukum di dunia belum tentu adil. Betapa banyak orang sudah jelas-jelas berbuat zalim, di pengadilan justru dia bebas. Jadi siapa membalasnya nanti? Siapa yang membalasnya lagi? Jadi tetap ada namanya apa? Hari pembalasan. Hari pembalasan pasti ada. Pasti ada. Tidak mungkin tidak ada. Tidak mungkin apa? Tidak ada. Karena ini jelas di dalam Al-Quran, jelas di dalam Sunnah, kemudian juga sesuai dengan akal sehat. Sesuai dengan apa? Dengan akal sehat. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, wa arsalallahu jami'ar rusuli mubasysyirina wa mundhirin. Allah Subhanahu wa taala mengutus semua rasul untuk apa? Itu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengutus semua nabi dan rasul. Tujuannya apa? Agar mereka menjadi kabar gembira, menjadi pemberi kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala dan pemberi peringatan bagi mereka atas apa-apa yang mereka kerjakan berupa penyimpangan-penyimpangan, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjah ba'da ar-rusul. Itu para rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus itu sebagai apa? Mubasysyirin wa mundhirin. Itu sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan agar supaya tidak ada hujjah bagi manusia atas Allah Subhanahu wa taala setelah Allah mengutus para rasul tersebut. Ya, tidak ada hujjah lagi bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul untuk menyampaikan perkara-perkara yang mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperingatkan kita dari perkara-perkara yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan oleh para nabi dan rasul. Jadi tidak ada hujjah bagi kita lagi ketika telah sampai pada kita risalah, telah sampai pada kita Al-Quran, telah sampai pada kita Al-Quran dan Sunnah. Maka tidak ada hujjah bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, wa awwaluhum Nuhun alaihi salam wa akhiruhum Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasul yang pertama yaitu Nuh alaihi salam dan rasul yang terakhir yaitu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata beliau, wa dalilu ala anna awwalahum Nuhun alaihi salam qauluhu ta'ala, inna auhayna ilaik kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Dalil bahwasanya atau yang menunjukkan bahwasanya yang rasul yang pertama adalah Nuh alaihissalam, itu firman Allah Subhanahu wa taala, inna auhayna ilaik kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih. Sesungguhnya kami telah mewahyukan kepadamu, itu Rasulullah SAW, sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya, maksudnya rasul-rasul setelah Nuh alaihi salam. Jadi kata penulis di sini rahimahullahu taala, setelah beliau menyebutkan bahwasanya para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala agar supaya mereka menyampaikan kabar gembira. Itu kabar gembira bagi orang-orang yang beriman, bagi siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagi siapa yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan Sunnah, diberikan kabar gembira, diberikan kabar gembira. Dan sebagai peringatan, itu peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar supaya kita menjauhi perkara-perkara yang dilarang, perkara kesyirikan, kekufuran, maksiat. Dan diperingatkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala berupa neraka dan ancaman-ancaman lainnya. Ancaman-ancaman lainnya. Setelah itu penulis disebutkan bahwasanya rasul yang pertama yaitu Nuh alaihissalam.
dan yang terakhir yaitu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Mereka semua ini dari Nuh sampai Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dakwah mereka sama. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan, sebagai pembawa kabar gembira, membawa pelajaran yang sama, yaitu tauhid. Bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Nah, sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul. Seorang rasul telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa isi dakwah mereka, risalah mereka? An i'budullaha wajtanibut taghut. Yaitu agar supaya mereka hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua yang disembah selain Allah. Menjauhi semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua rasul sama, membawa risalah yang sama, membawa ajaran yang sama, yaitu ajaran mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, dalil yang menunjukkan bahwasanya rasul yang pertama adalah Nuh alaihi salam, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kami telah wahyukan kepadamu wahai Muhammad sebagaimana kami telah wahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Jadi ini diantara dalil sebagian ulama yang menunjukkan bahwasanya Nuh itu rasul yang pertama. Jadi sebelum Nabi Nuh belum ada namanya rasul. Belum ada namanya rasul. Jadi rasul yang pertama yaitu Nabi Nuh alaihi salam. Dan diantara yang menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul yang pertama yaitu ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang hadis yaitu syafaat di hari kiamat nanti. Orang-orang ketika mereka meminta syafaat, sebelum mereka meminta syafaat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, mereka datang kepada Nabi Nuh. Datang kepada apa? Nabi Nuh, dan mereka berkata apa? Ya Nuh, innaka awwalu ar-rusul ba'athahu Allahu ila ahli al-ardh. Atau kama qala. Mereka berkata kepada Nuh, wahai Nuh, engkau adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Jadi hadis yang mulia ini menunjukkan bahwasanya Nabi Nuh adalah rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kata beliau, wa kullu ummatin ba'athallahu ilaiha rasula min Nuhin ila Muhammadin ya'muruhum bi ibadatillahi wahdah wa yanhahum an ibadati taghut. Kata beliau, semua umat, setiap umat itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang rasul. Seorang apa? Rasul. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul kepada setiap umat. Kepada setiap umat. Dari zaman Nuh sampai zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Kata beliau, ya'muruhum bi'ibadatillahi wahda. Mereka ini, itu para nabi dan rasul, sejak diutus, mereka apa? Mereka memerintahkan agar supaya beribadah hanya kepada Allah saja. Itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kesyirikan. Wa yanhahum an ibadati taghut, dan melarang mereka dari beribadah kepada taghut, kepada semua sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Itu taghut. Kata beliau, wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dalilnya itu firman Allah Subhanahu wa taala, dan sungguh telah kami utus di setiap umat itu seorang rasul agar supaya mereka memerintahkan umat tersebut beribadah hanya kepada Allah, an ya'budullaha, beribadah hanya kepada Allah, wajtanibut taghut, dan menjauhi taghut. Taghut yaitu semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi penulis di sini rahimahullahu taala mau menjelaskan kepada kita bahwasanya semua nabi dan rasul ajaran yang mereka bawa adalah sama, tanpa terkecuali. Yaitu apa? Mengajak umatnya agar supaya beribadah hanya kepada Allah. Beribadah hanya kepada Allah saja. Bukan beribadah kepada selain Allah. Bukan beribadah kepada
sembahan-sembahan, baik itu malaikat, jin, orang-orang soleh, atau penunggu-penunggu, atau siluman-siluman. Ada siluman, atau semisalnya dewi apa? Dewi Sri, Dewi Panen. Apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka semua sepakat, para nabi dan rasul sepakat. Mereka mengajak umatnya agar supaya menjauhi penyembahan-penyembahan seperti ini. Sepakat mereka. Inti dakwahnya. Tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan, yaitu mereka mengajak hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi yang namanya tagut. Dan yang namanya apa? Tagut. Dan tagut di sini penulis akan jelaskan tentang apa makna tagut. Insyaallah kita akan baca pada pekan depan. Mungkin tinggal satu pekan lagi, satu pertemuan lagi kita sudah selesai. Kita cukupkan sampai sini. Allahu a'lam bishawab. Ada yang ditanyakan? Nah. Posisi syafaat itu di mana pada hari pembalasan? Terus syafaat itu ada berapa macam, Ustaz? Tolong dijelaskan. Nah, jadi syafaat itu ada namanya syafaat al-kubra. Syafaat kubra itu syafaat ketika manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Di padang apa? Mahsyar. Maka di sini ada namanya syafaat al-kubra. Manusia mencari syafaat. Mencari apa? Syafaat. Nah, ini dinamakan apa? Syafaat al-kubra. Dan yang bisa memberikan syafaat ketika itu hanya Nabi kita Muhammad SAW. Ketika di padang mahsyar, ketika manusia itu telah kepanasan dengan sinar matahari yang begitu dekat. Sinar matahari yang begitu dekat. Maka mereka di sini ketika itu mencari apa? Mencari syafaat. Kemudian mereka mendatangi Nuh, mendatangi Ibrahim dan seterusnya sampai nanti ke Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah SAW itu bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu selesai masalah yang di padang mahsyar. Kemudian setelah itu baru berlanjut kejadian-kejadian berikutnya. Adapun kejadian-kejadian yang secara urutnya, maka kita tidak memiliki dalil yang merinci urutan-urutannya. Cuman ijtihad sebagian ulama saja. Kadang mereka merinci ini dulu, misalnya syafaat, kemudian setelah itu dan seterusnya sirat dan seterusnya masuk surga, itu semua hanya ijtihad para ulama. Adapun dalil khusus yang merinci bahwa sampai masuk surga, dari bangkit sampai masuk surga, ini tidak ada dalil yang menunjukkan. Maksudnya dalil khusus. Semuanya itu hanya ijtihad para ulama yang memahami dari dalil-dalil. Memahami dari dalil-dalil, mereka perkirakan demikian urutannya. Demikian urutannya. Adapun masalah syafaat, pembagian syafaat itu bukan di sini perinciannya. Insyaallah pada pembahasan lain. Ada pembahasan khusus di kitab-kitab akidah lain, mungkin di kitab setelah ini. Jadi pembahasan syafaat itu pembahasan yang butuh penjelasan, butuh perincian. Insyaallah di kitab-kitab lain kita akan bahas agar supaya lebih bagus. Seolah-olah itu sangat mengerikan. Tidak sebalik dengan perbuatan mereka di dunia.
Kira-kira bagaimana menjawab pemikiran seperti ini? Nah, jadi pertama yang harus diketahui, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Pertama, perlu diketahui bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebutkan balasan tentang orang-orang yang berbuat dosa. Dosa apa saja? Dosa apa saja? Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan balasannya. Begitu juga di dalam sunnah-sunnah Nabi. Pertama, ini adalah ancaman. Ingat, ini adalah ancaman. Namanya ancaman itu belum tentu terjadi. Belum tentu seorang itu dia dapatkan ancaman tersebut. Orang yang diancam belum tentu dia mendapatkan ancaman tersebut. Baru diancam. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala ketika telah menjelaskan bahwa dosa ini hukumnya ini. Orang sudah tahu dosanya ini hukumnya ini, kenapa dia masih berbuat? Artinya orang dia sengaja. Artinya memang jelas dia suka berbuat dosa. Dia suka apa? Berbuat dosa. Memang dia senang dihukum. Dia sudah tahu hukumnya demikian, masih dia mau kerjakan dosa tersebut. Ini namanya apa? Dia menganggap remeh. Misalnya orang sudah tahu hukum korupsi demikian, dia masih korupsi juga. Padahal dia sudah tahu hukumnya kalau dia korupsi akan misalnya digantung di negara-negara lain, dibunuh di negara-negara lain. Nanti kita katakan kepada mereka, apakah kalian protes juga yang seperti ini? Ya? Apakah setimpal dia mengambil uang korupsinya dengan dia dibunuh? Ya, mungkin kalau mengikuti akal kalian katakan tidak setimpal juga. Terus kenapa kalian tidak protes? Kalian apa? Tidak protes terhadap hukum dunia. Dan hukum Allah lebih adil dari itu. Dari itu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu baru mengancam. Belum tentu dia apa? Dia terlaksana. Bisa jadi dia sudah bertobat ketika di dunia tidak mendapatkan hukuman. Bisa jadi ada apa? Ada amalan lainnya yang menutupi dosanya tersebut. Bisa jadi doa orang-orang yang masih hidup yang dengannya Allah Subhanahu wa taala itu mengampuninya dan seterusnya. Jadi banyak sebab-sebab. Jadi yang seperti ini membuat hukuman Allah Subhanahu wa taala itu adalah perkara yang adil. Jadi hukuman Allah terhadap perilaku dosa adalah perkara yang adil. Tidak ada, Allah Subhanahu wa taala tidak menambah dan tidak mengurangi. Demikian sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya seorang yang dia sudah tahu, oh ternyata dosa ini dosa besar, seharusnya dia tinggalkan. Dia sudah tahu. Kalau dia sudah tahu ternyata hal tersebut adalah dosa dan dia kerjakan, artinya memang dia ingin apa? Mendapatkannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengadab kalau orang yang belum tahu hukumnya. Orang memakan riba, dia tidak tahu hukum riba, dia tidak mendapatkan hukuman. Orang yang mencuri, ya, sekalipun dia di dunia dia mendapatkan hukuman dunia, tapi kalau dia belum tahu hukum mencuri, dia tidak mendapatkan hukuman di akhirat. Orang yang berzina misalnya, kalau dia tidak tahu hukum berzina, misalnya, kalau ada, maka seperti ini dia tidak mendapatkan di akhirat kelak, dia tidak mendapatkan apa? Mendapatkan hukuman. Jadi Allah SWT Maha Adil. Allah tidak mengadab kecuali orang yang sudah tahu kalau itu apa? Kalau itu dosa. Kalau orang yang belum sampai ilmu kepadanya, kalau itu bukan dosa, sekalipun dia mengerjakan dosa di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala akan memaafkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Keluar dari mulut saya, kamu kasih kepada Allah. Dan saya mau berlaku bahwa saya berdosa dengan mengkagetkannya. Dan kedua saya bilang mau bertobat dan yang tidak mau. Nah. Kalau salah saya mempertanyakan untuk pulang ke Allah. Dan mencari betul-betul keingkar bahwa dunia itu terus hancur. Nah.
dia bilang Allah ciptakan sedemikian luas, sedemikian indahnya. Mau yang Allah cipta, yang ada dia bilang adalah kiamat kecil. Jadi matinya manusia. Saya bilang kiamat kecil, kiamat besar pasti terjadi. Kalau kau ingkari ini maka kau kafir kepada Allah. Yang saya mau tanya, kalau berdosa kan saya karena saya telah mengkafirkan dia. Nah, jadi kalau memang jelas benar dia katakan seperti itu, dia ingkari adanya hari kiamat. Dia ingkari adanya hari kiamat. Ya bukan istilahnya, dia bukan pembahasan yang bertele-tele misalnya. Dia jelas, dia yakini bahwa tidak ada namanya hari kiamat. Tidak ada hari kebangkitan, tidak akan rusak dunia ini. Dia yakini hal tersebut, maka seperti ini jelas dia orangnya kafir. Orangnya apa? Kafir, dan dia harus ulangi syahadatnya. Dia harus ulangi syahadatnya. Dia harus ulangi syahadatnya. Tidak sah syahadatnya, harus dia ulangi syahadatnya. Tapi kalau hanya sekedar bertele-tele, mungkin kadang mungkin salah ucap atau semisalnya, atau mungkin dia mengucapkan sesuatu tapi salah maknanya, salah, dan ini harus diperjelas. Tapi kalau benar jelas dia berkata seperti itu, maka tidak ada keraguan orang seperti ini kafir. Di sini ini pertanyaan tentang wudu wanita di tempat umum. Jika bagian kepala bisa diusap bagian jilbabnya, apakah bagian tangan bisa juga hanya diusap di luar saja? Tidak boleh. Tangan bisa dibasuh di dalam jilbab ya. Karena jilbab, tangan itu di dalam jilbab. Jadi apa susahnya? Ini pertanyaan. Ya, tangan di dalam jilbab ya. Tangan ada di dalam jilbab. Jadi bisa diusap. Ambil air sedikit, kemudian diusap tangan yang ada di dalam jilbab, dibasuh tangan yang ada di jilbab. Tidak usah diambil airnya, mungkin diambil air dulu baru kemudian dibasuh tangan tersebut karena di dalam jilbab. Adapun kepala, jika susah untuk dibuka misalnya, maka boleh dia usap. Kalau dia takut misalnya kalau dia usap di dalam kepalanya bisa terjatuh jilbabnya, maka boleh baginya apa? Hanya mengusap atas jilbabnya. Di sini pertanyaan, mengapa dalam Al-Quran Allah Azza wa Jalla menyebutkan kami wahyukan kepadamu, yaitu Alkitab, Al-Quran, kami adakan di hadapan mereka dinding dan di belakang, dan masih banyak lagi, banyak juga di surat Yasin, dan kata kami. Apa ya? Ditulis mungkin menggunakan ka besar. Maksud dari kata kami itu apa? Nah, jadi penggunaan kata kami di dalam Al-Quran, itu ada dua. Itu apa? Ada dua. Pertama, kami yang dimaksud adalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk apa? Pengagungan bagi dirinya sendiri. Kami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sungguh kami telah utus di setiap rasul. Siapa mengutus? Allah. Allah yang mengutus. Jadi Allah mengatakan apa? Kami telah mengutus. Maksudnya apa? Ini sebagai bentuk pengagungan. Jadi kata kami itu dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Kami artinya banyak orang, dan kami artinya satu orang, tapi sebagai bentuk mengagungkan diri, memuliakan diri, yang orang yang berbicara. Ini sama juga kita di bahasa Indonesia kadang kita pakai juga. Seorang misalnya dia berkhutbah, kalau dia berceramah atau dia pidato di depan, dia katakan kami himbaukan kepada kalian. Yang dia maksud apa? Dia saja sendiri yang menghimbau. Tapi sebagai bentuk menggunakan kata-kata yang memuliakan diri, memuliakan diri. Kemudian yang kedua, makna yang kedua, kata kami itu yang kaitannya kami di sini yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala ketika pada perkara-perkara yang ada kaitannya dengan sebagian makhluknya seperti malaikat. Seperti apa? Malaikat. Artinya pada urusan tersebut Allah kadang mewakilkan sebagian malaikatnya, sebagian makhluknya, seperti proses penciptaan manusia. Allah mewakilkan
sebagian malaikatnya misalnya. Mencipta ketika menjaga menurunkan hujan misalnya. Dan yang semisalnya, yang ada kaitannya dengan sebagian makhluknya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala kadang menggunakan apa? Kami, seperti mematikan. Mematikan. Allah menggunakan kata kami. Allah menggunakan apa? Kata kami, kami yang mewafatkan. Maksudnya apa? Malaikatnya. Atas perintah Allah Subhanahu wa taala, atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud adalah tadi dua perkara. Dua perkara. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dalam masalah beribadah kepadanya tidak pernah Allah katakan kami. Tidak pernah Allah katakan kami. Jadi itu maksudnya ya. Jadi kata kami di dalam Al-Qur'an bisa jadi itu kami maksudnya pengagungan untuk Allah Subhanahu wa taala atas dirinya sendiri, terhadap dirinya sendiri, dan bisa bermakna kami yaitu pada perkara-perkara yang ada kaitannya dengan sebagian dengan malaikatnya. Dengan apa? Malaikatnya. Seperti dalam proses penciptaan. Di sini biasanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan kata kami maksudnya apa? Malaikatnya yang Allah perintahkan. Yang Allah perintahkan. Nah. Apa? Doa. Nah. Jadi doa, apakah doa bisa merubah takdir? Doa tidak bisa merubah takdir. Doa tidak bisa merubah takdir. Takdir yang sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu perhatikan takdir itu. Apa itu takdir? Takdir itu maksudnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui segala sesuatu yang terjadi dan akan terjadi. Semuanya Allah telah ketahui. Jadi ilmu Allah ini yang Allah sudah ketahui, yang sudah ketahui semua yang akan terjadi, itu Allah perintahkan Al-Qalam untuk menulisnya. Menulisnya di mana? Di Al-Lauh Al-Mahfuz. Ini namanya takdir. Berkaitan dengan ilmu Allah yang seperti ini tidak ada perubahan lagi. Misalnya Allah sudah ketahui si fulan itu dia mendapatkan rezeki demikian. Dia mati tanggal sekian dan sekian. Ini semua sudah tertulis. Allah sudah ketahui si fulan demikian. Ini sudah tertulis. Adapun yang berubah itu yang dinamakan dengan at-taqdir al-umri. Takdir yang ditulis oleh malaikat. Takdir yang ditulis oleh malaikat ketika Allah mengutus malaikat menuliskan di rahim ibu. Nah, sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seorang di rahim ibu, itu Allah mengutus apa? Malaikat untuk mencatat rezekinya, mencatat amalnya, mencatat ajalnya. Ini yang bisa berubah. Jadi yang ditulis malaikat ini yang bisa berubah. Yang ditulis oleh malaikat ini yang